Masyarakatnya baik lagi lalu ngembah serduh. Ngembrah sehari. Takah sekilo. Batai juk lip. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dalam adat Aceh, hutan itu dianggap itu dia kan kosmos. Kosmos, satu kesatuan. Ada masyarakat, ada lingkungan, hutan, ya kan? Itu satu kosmos, kosmologi. Makanya antar kosmos ini tidak boleh rusak. Tidak boleh, dia harus jadi harmoni. Dan itu dipraktekkan dalam masyarakat Aceh. Harmoni itu sangat dijaga dalam masyarakat. Harmoni antara alam dan manusia. Menjaga harmoni ini dilakukan misalnya, kita boleh menebang satu pokok, satu pohon, tapi tanam kembali. Makanya kalau kita membangun rumah Aceh, ya kan? Membangun rumah Aceh itu akan dicari kayu yang betul-betul menjadi tonggak di rumah. Tapi itu dipilih kayunya. Kapan bisa potong kayu itu? Tidak bisa dipotong sembarangan. Dipotong kayu jangan waktu pasang iya misalnya. Itu sengaja sehingga rumah ini yang kita tinggal dalam posisi rumah Aceh ini, kita tenang hidup di dalamnya, tidak diganggu istilahnya. Itu namanya kosmos. Ya kan? Begitu juga misalnya kalau boleh kita potong kayu dalam adat Aceh, tapi tanam kembali. Sehingga antara alam dan manusia tidak terganggu. Alam dan gajah itu tidak terganggu. Maka dalam rumah Aceh itu, ukuran tinggi rumah Aceh, seukuran gajah bisa lalu di bawah. Maka tidak pernah kita dengar dulu orang Aceh itu berkelahi dengan gajah. Bermasalah dengan gajah seperti sekarang. Sekarang kenapa kita bermasalah dengan gajah misalnya? Karena yang kita lakukan adalah misalnya kita bangun kebun kelapa sawit di daerah kawasan gajah lalu lalang. Akibatnya si gajah ini pasti marah dia. Dia sama seperti firasatnya seperti kita. Begitu juga misalnya harimau, itu sama semua. Jadi itu kosmosnya jalan. Makanya di Aceh itu cara merawat supaya tidak banjir misalnya, termasuk daerah aliran sungai, walaupun kita perlu untuk buat rumah, jangan ambil kayu daerah aliran sungai. Ambil kayu yang jauh dari aliran sungai. Kenapa? Kalau kita ambil kayu daerah aliran sungai, dia akan membahayakan manusia sendiri yang tinggal di hilir sungai. Jadi sampai di sana dijaga dalam keteraturan, harmoni yang terjadi dalam masyarakat. Makanya kita bertanya, apakah dulu ada hujan deras seperti ini? Ada. Karena itu sejak bumi pertama diciptakan oleh Allah sampai dengan kiamat, prosesnya selalu berulang. Tidak akan berubah. Sama seperti gajah. Dia datangnya kemana-mana pasti daerah dia juga. Tidak mungkin berubah. Daerah lalu lalang dia. Cuma kita saja bisa tidak menjaganya. Begitu juga terhadap cuaca-cuaca ini. Apakah menurut misalnya BMG kata cuaca ekstrem semua akan, tidak ada masalah kalau kita bisa menjaga hutan dan melindungi hutan sesuai dengan konsep kearifan lokal adat yang kita miliki yang menjadi warisan daripada budaya kita dari dahulu. Kalau ini tidak bisa kita jaga, saya yakin kita akan menghadapi masalah tiap tahun. Kenapa? Karena kita yang merusaknya. Makanya kalau ada masyarakat ini harus kuat. Ya. Kalau masyarakat ini dia harus berani melawan jika ada perusak hutan yang masuk ke kampungnya. Kenapa? Imbas daripada tindakan perusak ini yang mengkonversi lahan dari hutan menjadi perkebunan, imbasnya bukan pengusaha ini yang dapat. Imbasnya masyarakat itu sendiri akan jadi menanggung akibatnya. Jadi jangan waktu menanggung akibat, mereka diam. Jadi masyarakat ini harus proaktif menjaga lingkungannya, perkuat masyarakat adatnya, perkuat kembali mukim di Aceh, perkuat kembali masyarakat adat kampung di Aceh, sehingga kampung dan mukim ini menjadi pagar Nanggro Aceh, pagar hutan Aceh, menjadi hutan ini benar-benar lestari kembali, sehingga wabah banjir yang seperti kita hadapi ini tidak akan terulang kembali. Jadi masyarakatnya baik lagi lalu ngembah serduh. Ngembrah sehari. Takah sekilo. Batai juk le para penguasa-penguasanya atau orang-orang yang cerdik pandainya
yang jak tu bak kampung. Tapi bana yang mengganggu dengan harmoni alam yang bisa merusak lingkungan, dia lawan, nelek supaya apa? Yang langgar akibat draw na singa. Gedanya orang tengok akibat. Jadi contoh ada hadapi lebihnya. Maka je long kira inolah perjai itu kompak. Yang pasti minyak gedang yang mensabah urang yang merusak lingkungan. Baik itu dari penguasa, baik itu dari pengusaha, baik itu daripada tokoh sekalipun. Oknum tengku misalnya. Ya kan? Yang mensabah orang yang kaya ke mana? Kun orang awal, orang meh hana terasa gahon, orang kalen imata. Dia tak mensabah. Minyak hana tak tanggung bersama kerusakannya. Jadi pep. Bukan? Ia mentang dia menjadi kelompok adhaful iman. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.